Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongannya dan memohon ampunannya agar kita selalu dilindungi dari apa yang kita tidak inginkan. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita berada dalam jalan ihdinas syiratal mustaqim, yaitu jalan-jalan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulun nas husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusakum min khairin tajidu indallah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sholat juga salah satu dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, Muslim. Jadi, hukum orang yang meninggalkan sholat, dengan begitu tingginya dan utamanya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma' ulama, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Imam An-Nawawi rahimakumullah mengatakan, istarakas sholata jahiran lau jaubaha au jahada wajibaha walau yatarabbi alaha bis surah wa huwa kafir mutasabi ijma'is muslim. Jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, atau ia mengingkari wajibnya sholat walaupun tidak meninggalkan sholat, maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Al-Majmu'. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya, namun karena malas dan meremehkan statusnya diperselisihkan oleh ulama. Mazhab Hambali berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, demikian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, dan pendapat dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pada mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dihukum oleh ulil amri dengan hukuman mati. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dipenjara sampai kembali sholat. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam, karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Ini yang dikuatkan Syekh Abdul Aziz dan Bas Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Ustamin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan para ulama besar lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat minal musyrikin. Dan hendaklah mereka mendirikan sholat dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Allah menyebutkan dalam ayat ini di antara tanda orang-orang yang menjadi musyrik adalah meninggalkan sholat. Allah Ta'ala juga berfirman, wa khalafa mim ba'dihim khalifun adha'us sholata wa taba'us syahawat fasawfa ya'qawunal ghayy. Maka datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surah Maryam ayat 59. Disebutkan juga dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajulu bainas syirki wal kufra tarkus salat. Pembatas bagi antara seseorang dengan musyrikin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Dari Abdul bin Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadal ladzi bainana wa bainahum as-sholatu faman tarakahim faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka kaum musyrikin adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Rahu At-Tirmizi nomor 206021. Ya, jadi itulah sedikit penjelasan tentang orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, itu adalah perbuatan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi begitu pentingnya kita harus menjaga ibadah sholat kita, karena sholat adalah pembeda bagi orang muslimin bersama orang-orang kafir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.